Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah imajiner. Ada seorang yang namanya Jamilun. Dan seorang lagi Badrun. Jadi ada dua orang ya, Jamilun dan Badrun. Jamilun dan Badrun ini di depan pengadilan Allah di Yaumil Qiyamah. Si Badrun ini melihat Jamilun di masa-masa hisab. Itu Jamilun sudah selesai. Dia ternyata sudah masuk surga lebih dahulu. Si Badrun ini yang dikenal seorang kiai, dia itu protes kepada Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala ini pengadilannya sangat-sangat adil, sehingga di akhirat kelak itu masing-masing orang diberi kesempatan untuk membela diri, kira-kira begitu. Jadi indikasi pengadilan yang adil, yang benar-benar objektif, ini masing-masing orang yang diadili itu mempunyai atau diberi peluang sebebas-bebasnya untuk menyampaikan sebuah hujjah atau alasan. Seorang Badrun ini protes kepada Allah, ya Allah, Badrun, ya Allah, Jamilun itu tadi. Jamilun itu kan setiap Jumatan itu dia mesti duduk di belakang. Duduknya di belakang. Loh, saya ini duduknya mesti berada di sop pertama. Ada di sop pertama. Saya mesti pakai gamis, pakai sorban. Ini kan ada nilai khusus. Kenapa si Jamil ini kok ternyata lebih dahulu masuk surganya, sementara saya masih menunggu penantian yang relatif lama ini. Protesnya seperti itu. Si Jamilun ini mendengar protes seperti itu, dia terus tidak terima, ya. Diberi kesempatan juga untuk berbicara oleh Allah Ta'ala. Di depan Allah Ta'ala ini si Jamilun menyampaikan, ya Allah Gusti, Panjenengan Tuhan kami yang Maha Adil, saya sangat-sangat terima kasih atas keadilan Panjenengan. Saya duduk di belakang pada setiap sholat Jumat, karena saya itu melihat banyak orang, ya kemungkinan termasuk Pak Badrun ini termasuk mungkin saja
melihat banyak orang ini pada bercepat-cepatan mengambil sop depan, karena mereka itu akan bermaksud memperoleh keutamaan dalam jamaah. Saya waktu itu merasa kagum, dan saya merasa tidak pada tempatnya kalau kemudian saya ikut merebut atau mengambil sop-sop depan itu. Yang paling saya jadikan kenapa harus saya menerima duduk di belakang, berada di sop belakang, itu karena saya dalam hati saya ini kasihan mereka, Gusti. Mereka itu terkesan kecewa berat manakala mereka ini tidak duduk berada di sop pertama, sop awal, sop depan. Jadi sangat kecewa, sangat kecewa kalau mereka itu tidak bisa duduk di depan, pada sop depan. Pernah saya melihat ada seorang khatib ini sudah naik mimbar dan sudah menyampaikan khutbahnya. Tiba-tiba ada seorang yang memang dia aktif duduk di sop depan. Duduk di sop depan. Dia itu dari sehabis naik masjid itu langsung dia berusaha untuk ke depan. Bagaimana caranya? Dia berjalan melangkai orang-orang, melangkai sop belakang itu untuk menuju ke depan. Jadi saya lihat seakan itu dia kecewa banget, tidak terima hatinya. Dia harus berada di sop depan. Sepertinya beliau ini tidak berani lagi duduk di sop belakang ini, tidak berani. Artinya secara mental itu tidak berani. Dia itu khawatir sekali kalau tidak sampai kemudian mendapatkan sop depan. Lah saya waktu itu saya berpikirnya ini bagaimana caranya saya bisa membahagiakan beliau itu, sehingga saya memilih berada di sop belakang. Dengan rasa kasihan saya kepada mereka, karena mungkin saya juga tidak bisa berbuat baik kepada mereka kecuali memberi kesempatan mereka duduk berada di sop depan. Ya mungkin wajar sajalah, karena mereka itu sudah terbiasa duduk di sop depan, ya sudah kadung istiqomah duduk di depan, sehingga pada saat dia telat atau terlambat, kemudian mereka itu kadang-kadang memaksakan diri untuk maju ke depan bagaimanapun caranya. Jadi mereka tidak kuat menanggung kekecewaan harus berada di sop belakang itu.
tidak siap. Itu ya Allah yang saya saksikan, Kemudian dalam cerita itu, ini cerita imajiner ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian Allah mengambil sebuah keputusan yang sangat-sangat adil. Kata Allah, itu benar Badrun, si Jamilun sudah menyaksikan, memberikan kesaksiannya seperti itu. Artinya saudara Badrun, pada saat amalan-amalan yang kamu banggakan, kamu mesti harus pakai gamis, pakai sulban, baju pakaian serba putih. Itu ternyata kamu telah hilang rasa kemanusiaan, rasa kesetaraan di antara hamba-hambaku, yang mestinya saudara Badrun ini atau saudara-saudara siapa sajalah yang suka mengambil sop depan ini, itu mestinya harus berterima kasih kepada orang-orang jamaah yang mengambil sop belakang. Jangan kemudian karena Anda berada di sop depan, barisan depan, terus Anda merasa bangga, merasa terhormat, sehingga suatu saat kalau saudara terlambat memaksakan diri untuk bisa berada di sop atau barisan depan dengan cara yang kurang indah, dengan cara tidak menghormati orang-orang yang sudah berada di sop belakang. Dan si Jamilun ini juga ternyata dia itu Badrunnya. Dia itu ya menginginkan bisa pakai gamis, bisa pakai sulban, bisa pakai baju serba putih. Tapi itu hanya sebatas dalam angan-angan. Karena dia itu tidak mampu untuk beli gamis, untuk beli sulban. Jadi pada cerita ini saudara, cerita imajiner ini, si Badrun akhirnya tertunduk, harus menerima keputusan Allah Ta'ala. Sementara Jamilun sudah enak-enak di surga, si Badrun belum masuk surga. Alhasil dari sebuah kisah imajiner ini bisa kita petik bahwa Allah Ta'ala itu dalam mengambil sebuah keputusan di pengadilan akhirat nanti, itu diutamakan hatinya, diutamakan semangatnya, diutamakan motivasinya. Kalau motivasinya itu lillahi ta'ala, inilah yang punya amalan berkualitas. Artinya amalan kualitas ini dilihat dari semangat, motivasinya, semangatnya, semangat niatnya.
Kira-kira demikian. Ya, jadi bukan dilihat dari pakaiannya, ya, bukan dilihat dari bijinya yang lancip seperti saya ini, bukan, tapi dilihat dari hatinya, mana yang bersih, mana yang berkualitas, lillahi ta'alanya itu benar-benar karena Allah. Artinya ibarat kita itu jamaah Jumat, ya mesti harus menerima. Ketika kita telat, ya sudah menerima di belakang. Ya, tidak usah kemudian kita berusaha menerjang untuk ke depan dengan cara kadang-kadang sampai menyakitkan orang-orang yang dilangkai, orang-orang yang diterjang itu, sop-sop belakang itu kadang-kadang kasihan, ya, kasihan. Itu rasanya sakit. Memang masjid-masjid low, kira-kira begitu kira-kira. Artinya sekali lagi saya tandaskan bahwa niat itu sangat-sangat penting. Untuk itu niat kita dalam segala hal ibadah mesti harus dibersihkan dari perasaan-perasaan egoisme. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang khalis, bersih jasadnya, bersih badannya, lebih-lebih bersih hatinya, menjadi orang-orang yang khalis, salamah fid din wad dunya wal akhirah. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.